Selamat siang, pagi maupun sore semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sistem pakar untuk diagnosa penyakit pernapasan berbasis saluran produksi. Next. Nah, berikut ini adalah beberapa anggota kelompok dari kita. Yang pertama ada Putu Ferry, yang kedua ada Igusti Made Ngurah Wibawa Kusuma, yang ketiga ada Kadek Heriawan, yang ketiga ada Imade Adi Surya, yang terakhir ada Ikomang Manik Beneso. Next. Nah, kalau kita masuk ke latar belakang di bagian tantangan. Dalam dunia medis, proses diagnosa pasien merupakan tahap penting untuk membutuhkan ketepatan, pengalaman klinis dan pengamatan menyeluruh terhadap gejala yang dialami pasien. Seringkali tenaga medis mengalami berbagai keterbatasan seperti waktu, jumlah pasien, dan kemiripan gejala. Nah, solusinya untuk mengatasi tantangan tersebut dikembangkan sistem pakar berbasis web yang mampu menganalisis gejala awal secara otomatis. Sistem ini meniru cara berpikir seorang ahli dalam mendiagnosis penyakit dan yang bertujuan untuk sebagai alat bantu screening awal, bukan sebagai pengganti dokter. Next. Adapun tujuan tujuan utama dari proyek ini adalah untuk mengembangkan sebuah sistem pakar berbasis web yang dapat menganalisis gejala-gejala pernapasan dan memberikan diagnosis awal terhadap penyakit yang mungkin diderita pengguna. Ada pula beberapa tujuan khusus dari sistem ini, yaitu menyediakan alat bantu diagnosis berbasis gejala pernapasan umum seperti flu, pilek, bronkitis, asma, alergi, dan COVID-19. Yang kedua ada menerapkan mesin inversis berbasis platform Menses dan teknik penularan forward chaining untuk menganalisis diagnosis yang sesuai dengan aturan produksi, menyediakan antarmuka pengguna untuk yang interaktif, sederhana dan mudah digunakan oleh tenaga medis maupun pasien non teknis, menyusun basis pengetahuan berupa kombinasi gejala dan diagnosis penyakit secara sistematis sehingga dapat diperluas di masa depan. Next. Adapun batasan proyek, agar pengembangan sistem lebih terfokus dan sesuai dengan waktu dan sumber daya yang tersedia, proyek ini memiliki beberapa batasan sebagai berikut. Yang pertama ada jenis penyakit. Jenis penyakit terbatas karena sistem saat ini hanya mencakup 7 jenis penyakit yang berfokus pada saluran pernapasan, yaitu flu, COVID-19, pilek, alergi atau bersin, sinusitis, bronkitis, dan asma, alergi. Jumlah gejala yang dianalisis sistem hanya terdiri dari 5 kategori utama, yaitu kondisi pernapasan, sehingga pernapasan, kondisi hidung, suhu tubuh, kondisi kulit, dan kondisi mata. Next. Adapun pembagian tugasnya itu Ibu Doseri Prastia Ananda Putra dengan NIM 10 yaitu bertanggung jawab terhadap testing aplikasi web. Igusti Ngurah Made Wibawa Kusuma bertanggung jawab atas membuat aplikasi web. Kadek Heriawan bertugas membuat laporan. Ikomang Manik Beneso Putro membuat alur aplikasi, dan yang terakhir Imade Adi Surya membuat laporan. Next. Nah, berikutnya ada basis pengetahuan. Basis pengetahuan sistem disusun berdasarkan pemetaan antara gejala dan penyakit. Setiap penyakit memiliki kombinasi gejala unik yang digunakan untuk proses diagnosis beberapa struktur, yaitu kategori gejala dan rules-based knowledge. Berikutnya ada basis pengetahuan. Basis pengetahuan ini akan dijelaskan oleh Manik. Untuk Saudara Manik, dipersilakan. Baik, saya izin melanjutkan presentasi dari Kak Adi. Di sebelumnya, basis pengetahuan dalam sistem pakar ini dibangun
berdasarkan pendekatan pemetaan antara gejala-gejala yang diamati dan penyakit pernapasan yang mungkin diderita pasien. Nah, jadi setiap penyakit itu memiliki kondisi gejala yang unik dan konsisten, sehingga dapat digunakan sebagai sebuah indikator utama dalam suatu proses diagnosis. Nah, untuk pengelompokan dan pengolahan data, gejala-gejala diklasifikasikan ke dalam 5 kategori seperti yang dijelaskan oleh Adi tadi, yaitu kondisi pernapasan, kondisi hidung, suhu tubuh, kondisi kulit, dan juga kondisi mata. Nah, jadi untuk mengimplementasikan, masih dibalik. Nah, untuk mengimplementasikan pemetaan tersebut, digunakan pendekatan aturan produksi, yaitu seperti yang terlihat pada slide presentasi, yaitu rule-based system yang menyusun pengetahuan dalam bentuk pernyataan logika if and then. Nah, setiap aturan itu merepresentasikan satu kemungkinan diagnosis berdasarkan kondisi gejala tertentu. Nah, contoh seperti yang ada pada di slide presentasi. Nah, jika user menginput kondisi berupa sesak nafas, hidung tersumbat, demam tinggi, ruam pada kulit, dan mata merah, nah, maka sistem secara otomatis menyimpulkan bahwa kemungkinan besar pasien menderita COVID-19. Nah, pendekatan ini itu memungkinkan sistem untuk menalar dari data yang diberikan menuju suatu kesimpulan secara berjenjang dan logis. Nah, dengan menambahkan sejumlah aturan yang mencakup seluruh kombinasi gejala, sistem pakar ini tidak hanya mampu mendiagnosis penyakit secara tepat, tapi juga dapat berkembang lebih lanjut untuk menangani lebih banyak varian penyakit dan menambah basis aturan yang sesuai. Oke, next. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan penjelasan dari Mani. Selanjutnya itu ada mesin inferensi. Nah, mesin inferensi ini terdiri dari 4 komponen, yaitu yang pertama ada pattern matcher, kemudian ada agenda, kemudian execution engine, yang terakhir itu ada explanation facility. Next. Nah, untuk yang pertama itu ada pattern matcher. Nah, komponen ini mencocokkan input gejala dari pengguna dengan atur-aturannya yang tersimpan dalam basis pengetahuan yang sudah dijelaskan oleh Mani tadi. Jadi, setiap penyakit didefinisikan oleh kombinasi gejala tertentu yang terbagi ke dalam 5 kategori, yaitu ada kategori pernafasan, kondisi hidung, suhu tubuh, kondisi kulit, dan kondisi mata. Next. Yang kedua itu ada agenda. Nah, setelah ditentukan beberapa aturan yang cocok, komponen agenda ini bertugas untuk mengatur urutan eksekusi dari aturan-aturan tersebut. Jika ada lebih dari satu penyakit yang memiliki gejala serupa, maka tugas agenda ini akan menyusun prioritas berdasarkan tingkat kecocokan atau bobot tertinggi. Misalnya contohnya itu gejala sesak nafas dan hidung tersumbat dapat muncul pada penyakit seperti COVID-19, bronkitis, dan asma alergi. Namun, jika ditambahkan gejala demam tinggi dan mata merah, maka aturan akan lebih condong ke COVID-19. Next. Yang ketiga itu ada execution engine. Nah, execution engine ini bertugas untuk mengeksekusi aturan yang cocok. Jika ditemukan aturan dengan seluruh kondisi yang sesuai dengan gejala rule-based tadi, maka engine ini akan menghasilkan hasil diagnosis. Contoh aturannya itu seperti sudah dijelaskan Mani tadi itu, jika sesak nafas, hidung tersumbat, demam tinggi, dan kulit ruam dan memiliki mata merah, maka akan menghasilkan diagnosa COVID-19. Next. Nah, yang terakhir itu ada explanation facility. Fasilitas ini memberikan penjelasan logis kepada user mengenai bagaimana sistem mengambil kesimpulan. Tujuannya adalah untuk membuat proses penalaran dalam sistem menjadi transparan dan mudah dipahami. Contoh penjelasannya itu, gejala yang Anda masukkan adalah sesak napas, hidung tersumbat, demam tinggi, kulit ruam, dan mata merah. Berdasarkan pencocokan dengan aturan dalam rule-based tadi, maka sistem menyimpulkan bahwa penyakit Anda adalah COVID-19. Next. Selanjutnya masuk ke teknik penalaran. Nah, teknik penalaran adalah proses berpikir logis yang digunakan oleh sistem pakar untuk menarik kesimpulan dari fakta atau gejala. Dalam sistem pakar, penyakit pernafasan ini digunakan teknik penalaran forward chaining karena pengguna memulai proses dengan memilih gejala terlebih dahulu tanpa mengetahui penyakitnya. Next. Nah, mungkin akan dilanjutkan oleh Ngurah untuk demo aplikasi. Oke, selanjutnya saya akan menemukan aplikasinya, di mana sistem pakar penyakit pernapasan. Yang pertama, tentunya kita harus login terlebih dahulu. Tadi saya sudah membuat satu user dengan nama berikut.
dengan kredensial berikut. Nah, kurang lebih nanti tampilannya seperti ini. Di sini ada beberapa inputan untuk kondisinya, yang dimana ada inputan yang pertama di kondisi pernapasan, ada di kondisi hidung, suhu tubuh, kulit, dan juga mata. Nah, jadi sesuai dengan kriteria yang ada, misalkan dari kondisi pernapasan kita mengalami napas ringan, misalkan itu. Selanjutnya ada hidung gatal atau demam ringan, ruam, dan juga kondisi matanya mata berair, gejala-gejalanya. Atau kita mengambil contoh dari proyek kami yang sudah mempunyai frame, yang di mana saya akan mengambil contoh frame yang flu, untuk kondisi pernapasan napas berat, kondisi hidung tersumbat. Kita coba napas berat dan hidung tersumbat. Selanjutnya, untuk suhu tubuh demam ringan tidak ada perubahan. Untuk suhu kulit, demam ringan tidak ada perubahan. Yang terakhir, mata berair. Untuk kondisi mata berair. Lalu setelah formnya sudah semua diisi untuk kondisinya, tinggal kita proses diagnosanya. Nah, jadi dari sesuai dengan arus yang ini, untuk penyakit flu dengan kondisi seperti ini gejalanya, dan sudah dipilih sesuai di formnya, jadi sistem pakar mendeteksi bahwa 100% hasil diagnosanya adalah flu, karena sudah sesuai dengan frame-nya yang kita buat, rules yang kita buat seperti itu. Nanti ketika sudah didapatkan hasilnya, ini gejala yang kita inputkan tadi, dan sudah didapatkan diagnosanya bahwa itu flu, nah, terdapat keterangan di sini teman-teman. Flu influenza adalah menyerang sistem pernapasan, dan solusinya apa, dikasih solusi juga, dan juga ada info penting, hasil diagnosa ini hanya berupa kemungkinan berdasarkan gejala yang Anda pilih dan tidak meningkatkan konsultasi medis profesional, seperti itu. Nah, selanjutnya dari fitur kami memfasilitasi juga untuk cetak hasil, gitu. Nah, cetak hasil yang dimana nanti hasil dari diagnosa ini dapat di-download soft copy-nya, dan kita menyimpannya sendiri seperti itu. Oke, kembali ke aplikasi. Nah, untuk aplikasi tadi kita sudah mengikuti rules-nya seperti ini, base-nya seperti ini. Nah, coba kita acak atau beberapa inputan yang memang tidak sesuai dengan rules-nya. Mungkin kita acak aja ya. Napas berat, hidung tersumbat. Napas berat, hidung tersumbat. Nah, yang pertama, dua pilihan pertama kita ambil dari kondisi flu, dan dua pilihan selanjutnya kita pilih dari COVID, demam tinggi dan ruam. Demam tinggi dan ruam. Inputan terakhir kita ambil dari pilek, yaitu mata berair. Mata berair. Jadi, hasil diagnosanya jadi banyak ya teman-teman, karena memang ada ada gejala-gejala yang memang dipunyai oleh rules yang lain seperti itu. Jadi kemungkinannya untuk flu 60% karena kita ngambil tadi di sana. Nah, untuk COVID-nya juga 60%, pileknya juga 60%, sinusitis juga 40% karena mengambil sebagian dari rules yang ada. Ini mengambil sebagian. Jadi mendeteksi berapa persen sih kemungkinan kita di diagnosa tersebut yang kita inputkan di form tadi, seperti itu. Dari semua kemungkinan gejala ini juga ada keterangan juga solusi seperti itu. Keterangan, dikasih keterangan dan juga solusinya. Sama juga teman-teman, di sini juga bisa kita cetak hasilnya untuk mendapatkan soft copy-nya. Ini tinggal cetak seperti itu. Nah, di sini saya juga sudah membuatkan adminnya. Nah, sebelum ke halaman admin, saya juga di sini menampilkan riwayat teman-teman. Jadi per user dapat dilihat riwayat diagnosa yang dia pernah pilih atau dia alami teman-teman. Yang pertama, input yang pertama adalah flu, karena kita mengambil satu rules dari flu tersebut, gitu. Yang kedua tadi input yang terakhir kita mengambil dua sebagian atau diacak. Nah, yang diambil adalah kemungkinan yang terbesar teman-teman, seperti itu. Kita dilihat detailnya di sini juga. Seperti itu, kita juga bisa print di sini. Sama. Oke, selanjutnya saya tampilkan sedikit untuk tampilan adminnya.
Nah, jadi seperti ini teman-teman. Jadi agar sistemnya dinamis, kami juga memberikan dashboard untuk adminnya. Nah, di sini data-data yang pernah saya inputkan sebagai testing sebelumnya, ada total 25 diagnosa di masyarakat kita, dan 7 penyakit, dan 20 gejala di masyarakat kita. Dan 49 basis pengetahuan. Nah, ini yang pernah saya inputkan, atau pasien, atau testing-testing yang pernah saya inputkan, dan data penyakit sudah termasterkan di sini. Nanti bisa ditambah untuk master penyakitnya, deskripsinya dan solusinya bagaimana. Dan juga daftar gejalanya, ini beberapa gejala yang dikategorikan dari beberapa kategori, sampai dimasuk ke kategori pernapasan seperti itu. Juga dapat ditambah untuk gejala dan mapping kategorinya seperti itu. Nah, jadi itu saja teman-teman demo aplikasi dari kelompok kita. Selanjutnya saya akan serahkan ke teman saya. Oke, di sini hasil dan pembahasan. Diagnosa 7 penyakit pernapasan dengan metode forward chaining. Sistem pakar berhasil mengidentifikasi 7 jenis penyakit berdasarkan 5 kategori gejala menggunakan teknik forward chaining dan aturan produksi secara akurat. Mesin intervensi akurat dan transparan dalam penalaran diagnosa. Dengan dukungan mesin intervensi dan fasilitas penjelasan, sistem mampu mencocokkan gejala secara konsisten dan memberikan diagnosis yang dapat dipahami serta dijadikan bahan pertimbangan awal. Next. Nah, untuk kesimpulannya, dari hasil pengembangan dan pengujian kami dapat disimpulkan bahwa sistem pakar berbasis web yang mampu membantu mendiagnosa penyakit pernapas secara efektif berdasarkan kombinasi gejala yang diberikan oleh pengguna. Sistem ini berhasil mengimplementasikan metode forward chaining dan teknik goal-based untuk menghasilkan diagnosis awal. Nah, untuk keunggulan utama sistem ini terletak pada kemampuannya dalam meniru proses berpikir seorang pakar serta memberikan penjelasan logis kepada pengguna. Namun karena keterbatasan pada jumlah penyakit dan gejala yang didukung, sistem ini masih memiliki ruang pengembangan di masa depan, seperti penambahan jenis penyakit, integrasi dengan data riwayat pasien, dan pengembangan antarmuka pengguna yang lebih responsif. Tes. Oke, baik. Itu saja untuk presentasi dari kelompok kami mengenai sistem pakar untuk diagnosa penyakit pernapasan berbasis satuan produksi. Sekian, terima kasih.